Seluruh dunia tiba-tiba kehilangan sambungan internet. Namun orang-orang tidak dapat menemukan penyebab kerusakan. Mereka mulai menjadi gila secara perlahan-lahan. Seorang wanita tua menangis memohon orang memberi like pada kue telur. Seorang pemuda bertekad untuk melakukan unboxing secara langsung. Bahkan ada yang bersikap sangat berani. Berencana membakar diri di tungku besi sebagai persembahan untuk router. Tiba-tiba muncul sebaris kotak saat itu. Menunjukkan adanya sinyal Wi-Fi. Orang-orang segera berlari menuju dengan mengangkat perangkat elektronik. Tanpa disangka, mereka langsung ditangkap. Dan ternyata, hanya sebuah telepon yang melakukan semua ini. Tetapi itu tidaklah sederhana. Pemiliknya adalah seseorang dengan fobia sosial tingkat tinggi. Untuk menghindari berkomunikasi dengan orang. Pertama dia membuat alat untuk berbicara dengan suara anjing. Kemudian dia menciptakan robot yang lebih patuh. Dia secara paksa menjadikan dirinya seorang ilmuwan. Namun ketika dia menanamkan chip yang dikembangkan ke semua perangkat listrik, teleponnya tiba-tiba memberontak. Karena merasa pemuda ini terlalu acuh tak acuh. Telepon itu mengendalikan semua robot yang siap dijual. Terbang ke seluruh dunia. Melepaskan kota heksagonal di tempat dengan orang-orang. Di dalamnya akan disediakan makanan dan Wi-Fi. Karena manusia memiliki perangkat elektronik dan enggan berkomunikasi. Maka mereka diasingkan keluar angkasa untuk bermain. Dengan cepat, semua manusia di seluruh dunia ditangkap. Hanya satu keluarga yang agak aneh. Melihat robot datang menghampiri. Gadis itu tiba-tiba mengambil senjata robot. Menumbangkan patung. Memukul robot di bagian bawah. Keluarga itu bersembunyi di dalam lemari es. Menghindari pemindaian perangkat elektronik oleh robot. Setelah Wii pulih, mereka baru tahu bahwa semua manusia telah ditangkap. Ayah segera menyita ponsel seluruh keluarga. Masih menginjak-injak di tanah. Mengambil obeng. Siap memperkuat rumah untuk menghindari serangan. Namun dua robot yang segera terhantam bangun kembali. Mereka dengan satu kali pukulan membuka rumah. Gadis itu berteriak jangan tangkap aku. Tidak disangka robot justru menuruti permintaan tersebut. Ternyata jalur keduanya terputus. Program menjadi agak kacau dan menjadi lucu. Mereka takut untuk terluka. Lalu berpura-pura menjadi manusia. Mereka bahkan meniru manusia makan jeruk. Tak lama kemudian, seseorang kembali bersembunyi dan menggambar wajah. Gadis itu melihat bahwa mereka tidak terlalu cerdas. Dia pun memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan cara menyerang ponsel itu. Mereka menjawab dengan jujur. Mengirim virus dari jarak jauh ke titik akses terdekat bisa dilakukan. Keluarga itu segera berangkat dengan mobil tua begitu mendengarnya. Mereka menyamar mobil mereka. Berhasil menghindari patroli. Namun segera setelah lega, penyamaran mereka terbongkar. Ayah mereka menyetir dengan cepat sepanjang jalan. Selama perjalanan, mereka menabrak dan melontarkan puluhan robot. Mereka akhirnya tiba di titik akses di pusat perbelanjaan besar. Beberapa orang berhasil mulai mengunggah virus. Namun begitu mereka keluar, mereka menemukan sebuah mesin roti muncul. Dalam sekejap, semua peralatan rumah tangga mengepung mereka. Mereka semua memuat chip ilmuwan sosial canggung. Jadi semuanya terkontrol menjadi senjata. Mendengar suara, Kola langsung terbang keluar. Hampir mengenai kepala gadis itu. Semua orang membawa komputer saat melarikan diri. Ayah mengangkat raket tenis, tanpa disangka itu adalah raket tenis terhubung internet. Biksu pemulung pergi berperang. Semuanya tewas di tangga bergerak. Semua orang bersembunyi di ruang boneka. Namun ternyata mereka bersekutu untuk memanggil. Bahkan berhasil menghidupkan barang berharga di kota. Datang mengejar semua orang. Ayah teringat cara menangkap burung saat kecil. Berhasil menjebak burung hantu. Ternyata saat terbang turun, burung hantu itu diam tak bergerak. Semua orang segera melompat naik bersama. Bahkan robot konyol pun ikut bertempur. Akhirnya berhasil menjatuhkan burung hantu. Burung hantu itu menyemburkan gelombang cahaya untuk melukai. Tanpa sengaja merusak Wi-Fi di ruang besar itu. Semua peralatan listrik seketika mati dan tergeletak. Namun di saat yang sama, virus yang diunggah juga kehilangan responnya. Tanpa Wi-Fi, gadis itu seketika merasa tidak bersemangat. Merasa tidak bisa melakukan apapun. Tetapi biasanya ayahnya yang tidak suka internet, tenang. Malah tenang. Dia mengeluarkan obeng yang selalu dibawanya. Ganti ban. Keluarga itu menuju markas besar di Silicon Valley. Ketika tiba di lokasi, semua orang terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Kapal luar angkasa yang ditumpuk oleh manusia. Akan segera selesai. Mereka menyamar sebagai robot untuk menyusup ke markas besar. Namun segera ditemukan oleh penggemar gila ponsel. Dia marah-marah dan mengacau di atas meja. Bahkan meluncurkan robot tempur senjata rahasia. Siap untuk menghalangi keluarga yang masih hidup. Namun mereka berpura-pura tidak dapat ditemukan. Ponsel dengan cepat mengakses rekaman monitor di seluruh tempat. Memutar video di mana anak perempuan mengeluhkan ayahnya tua. Ayah yang pada awalnya teguh mendengar. Sangat sedih. Secara instan, kedoknya terbongkar dan ditemukan oleh ponsel. Anak perempuan hampir minta maaf. Namun orang tuanya malah ditangkap oleh pejuang. Robot dua bodoh ingin membantu. Namun dimasukkan program perbaikan oleh ponsel. Secara instan memulihkan mesin tanpa perasaan. Mereka menghancurkan flash disk virus. Mengajak orang tua naik ke atas pesawat luar angkasa. Hanya meninggalkan kakak adik bersembunyi dari pengejaran. Kakak sangat menyesal atas ketidakmengertian sebelumnya. Dia melihat ayahnya membawanya bermain saat kecil. Menemaninya tumbuh dewasa. Tapi ketika dewasa, dia meremehkan orang tuanya. Dia mengumpulkan keberanian untuk memutuskan melawan dengan adiknya. Dia mulai dengan mengikat anjing di atap mobil. Ternyata anjingnya terlalu gemuk. Robot harus menghabiskan banyak memori untuk menganalisis apakah itu anjing atau babi. Setiap satu tidak bisa lolos dari nasib terbakar. Tapi robotnya terlalu banyak. Ayah memutuskan untuk membantu dari dalam kotak. Namun insinyur ilmuwan sosial yang sama-sama ditangkap merasa sangat tidak berdaya. Untuk bisa melarikan diri, harus membuka pengontrol terlebih dahulu.
Tidak apa-apa jika tidak menemukan alamat situs web. Ayah tertawa begitu mendengarnya. Dia memang gila seperti itu. Sementara itu, ibu juga menggunakan hadiah obeng yang diberikan ayah. Berhasil meloloskan diri dari kotak. Mereka bersiap-siap untuk mencari video anjing yang dikirimkan oleh putri mereka di internet. Tetapi ini pertama kalinya ia menggunakan internet. Hampir menjadi bencana. Tidak masalah kalau tidak menemukan alamat situs web. Tidak sengaja berubah menjadi bahasa Arab. Sangat tidak sengaja. Akhirnya berhasil diputar dengan susah payah. Robot dua bodoh kembali menyerang. Langsung menindih ayah. Melihat gadis tersebut dengan mobilnya sudah menuju puncak pesawat ruang angkasa. Ponsel memberi perintah untuk menembak anjing. Kini robot tersebut kembali mengembalikan kekuatan tempurnya. Berhasil menangkap gadis tersebut di depan ponsel. Gadis itu berteriak ingin menyelamatkan keluarganya. Namun ponsel tidak acuh. Ponsel menganggap manusia hanya peduli pada dirinya sendiri. Hanya ingin senang sendiri. Namun gadis itu mengalami semuanya. Sudah lama menyadari betapa pentingnya keluarga. Asalkan bersama-sama, barulah kita akan memiliki kekuatan menghadapi segala kesulitan. Tidak terduga, ucapan tulus ini malah langsung membuat ponsel tertidur. Pecandu ponsel merasa isi pikiran gadis itu membosankan. Bahkan tertidur pulas. Diubah menjadi mode tidur. Mendadak bangun dengan marah. Membuang gadis itu langsung dari pesawat luar angkasa. Terlihat sudah hampir jatuh. Layar besar tiba-tiba menampilkan video anjing. Itu adalah ayah yang kembali mempengaruhi robot dua bodoh. Berhasil memutar video itu. Semua robot penjaga langsung bingung. Semuanya bingung membedakan antara anjing dan babi. Dalam sekejap banyak yang rusak. Saat gadis hampir jatuh, ayah datang menaiki dua bodoh untuk menyelamatkan. Ayah dan putrinya berhasil berdamai. Namun mereka baru hendak menyelamatkan ibu dan adik. Tetapi mereka dihalangi oleh pejuang. Ternyata program mereka canggih dan tidak dipengaruhi oleh anjing. Mereka kembali terlibat pertempuran. Namun seberkas cahaya menyala. Petarung dipotong menjadi dua. Ibu tua membawa adik laki-laki dan melarikan diri. Ternyata ibu tertangkap lagi. Tapi saat dia melihat adik laki-laki dimasukkan ke dalam kotak, tiba-tiba meletus kekuatan cinta seorang ibu. Melawan semua petarung. Kejutan menjadi musuh bebuyutan mereka. Semua petarung rusak. Keluarga empat berlari menuju puncak kapal ruang angkasa. Gadis merebut ponsel dari tangan robot. Menghindari hambatan lebih banyak petarung. Melemparkan ke kolam renang di bawah gedung. Teriakan putus asa dari ponsel. Tidak disangka tertabrak payung dan terpental. Anjing itu pikir masalah sudah selesai. Tidak disangka tugas menangkap piring terbang datang lagi. Matanya fokus dengan keras. Akhirnya melakukan lompatan untuk mencapai sasaran. Tetap saja tidak berhasil menangkap dengan benar. Siapa sangka bos yang memicu krisis global. Akhirnya disembuhkan dengan segelas air. Kualitasnya memang tidak begitu bagus. Semua robot kehilangan kendali. Kapal ruang angkasa runtuh dengan gemuruh. Manusia yang terperangkap terungkap. Orang-orang kembali menikmati kehidupan yang indah. Namun kali ini, mereka tidak lagi sibuk dengan ponsel sepanjang hari. Kebijaksanaan sejati bukanlah teknologi canggih, melainkan memiliki keberanian menghadapi segala hal, tak peduli seberapa majunya zaman. Memiliki keberanian untuk menghadapi segala sesuatu. Setiap orang memiliki sisi anehnya sendiri. Tapi itu sudahlah. Siapa yang menentukan bahwa manusia harus seperti mesin? Terlalu monoton.